Halo teman-teman semua. Jadi di sini kenalin, nama aku Lily dan di sini aku hanya ingin bercerita soal pengalaman yang sudah aku alami dan realization yang sudah aku sadari. Nah, jadi mungkin awalnya akan aku awali dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih kalian merasa kalau hal-hal yang kalian lakukan sekarang atau pekerjaan yang kalian lakukan sekarang atau jurusan yang sekarang kalian jalani itu sebenarnya bukan suatu hal yang kalian inginkan, bukan mimpi kalian, bukan suatu keinginan kalian. Mohon maaf pilek. Jadi bukan suatu keinginan kalian, tapi mau nggak mau kalian masih harus tetap menjalankan suatu hal tersebut, seperti itu. Nah, case-nya aku tuh dulu waktu awal-awal bulan Mei pernah ditawari sama salah satu rekan, sahabat, teman, kakak kelas di salah satu organisasi yang pernah kita sama-sama ikuti. Nah, di situ dia menawarkan untuk maukah aku jadi salah satu guru bahasa Inggris di SMK Yayasan Pesantren aku dulu gitu. Terus awalnya aku masih bingung. Soalnya kayak ambil nggak ya, nanti bisa nggak ya, ada pikiran-pikiran seperti itu. Terus awalnya tuh aku merasa kayak nggak mau ambil soalnya jurusanku bukan dari pendidikan. Terus aku nggak pernah sama sekali ada pengalaman mengajar. Terus karena mungkin background aku dari jurusan sastra, aku pun juga merasa kalau aku ini nggak pantas untuk menjadi seorang guru gitu. Soalnya kalau aku ngebayangin jadi seorang guru itu kayak tanggung jawabnya besar banget gitu kan. Besar banget tanggung jawabnya. Jadi aku nggak mau awalnya. Tapi beberapa hari atau jam mungkin ya, kayaknya beberapa jam itu aku masih di apa ya sebutannya ya. Kalau bahasa Jawanya itu dibujui ini bahasa Indonesianya apa ya, lupa. Udah pokoknya itu. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk mau, meskipun aku nggak punya pengalaman, meskipun aku bukan berasal dari jurusan pendidikan, meskipun aku juga saat itu juga masih belum lulus, jadi aku tetap gas-gas aja. Nah terus bentar ya guys, pilek. Terus tadi sampai mana? Masih adan, kita pause dulu, mau adan. Oke, lanjut saja langsung aku bilang yes itu tadi ya, menerima tawaran untuk menjadi guru bahasa Inggris. Udah setuju kalau aku mau jadi guru bahasa Inggris. Terus udah ikut rapat apa namanya ya, pokok rapat awal bulanan sebelum pembelajaran kita mulai, sebelum ada MPLS juga. Nah di situ saat itu juga pas waktu rapat sebelum awal pembelajaran, jadi maaf, di situ aku ditawarkan oleh salah satu guru, kepala sekolah saat itu, kepala sekolah dan guru-guru dan beserta jajarannya untuk menjadi pembina OSIS. Oke, awalnya aku iyain. Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa aku langsung mengiyakan, kenapa aku mau menjadi pembina OSIS, tapi langsung gas-gas aja. Pokok pikiranku saat itu, hal-hal apapun itu, kesempatan apapun itu yang datang, kalau bisa mau nggak mau itu aku harus ambil. Soalnya aku nggak tahu bakal ada kesempatan itu lagi atau enggak ke depannya. Seperti itu, intinya seperti itu ya. Langsung long story short, aku sudah mulai mengajar, sudah mulai jadi pembina OSIS juga. Oh ya, for your information, OSIS di sekolah ini tuh masih benar-benar baru gitu ya, kayak babat alas ini bahasa Indonesianya apa? Mohon maaf, tulis di komen jadi gitu. Pokok masih baru mau membangun organisasi pertama yang ada di sekolah saat itu, sekolah yang aku kerja itu gitu. Jadi kayak struggle banget ya, struggle banget. Soalnya selain aku belajar bagaimana caranya aku bisa membangun organisasi itu agar tetap terus berjalan dan regenerasinya itu juga tetap ada untuk tahun kedepannya. Aku saat itu juga belajar tentang apa itu ATP. Jadi untuk yang nggak tahu ATP itu apa, ATP itu alur tujuan pembelajaran. Kayak
RPS mungkin ya, nggak tahu ya, yang jurusan pendidikan mungkin tahu ya, pokok itu. Jadi aku masih belajar membuat ATP itu seperti apa. Kayaknya aku semingguan aku belajar itu, soalnya emang proses pemasukan ilmu-ilmu terhadap kepada otakku ini termasuk lemot agak lama gitu ya, butuh waktu lama dari teman-temanku yang lain gitu. Jadi udah tadi udah intinya udah belajar hal-hal seperti itu. Terus di tengah aku menjalani aku sebagai pembina OSIS dan juga guru, di situ aku mulai sadar bahwa wah, sebenarnya ini benar-benar bukan passionku. Kenapa bukan passionku? Soalnya kayak ternyata mengajar itu susah banget. Soalnya kalau contoh lah ya, kalau di organisasi, kalau pas aku jadi pembina OSIS masih oke lah ya. Soalnya kan kalau di OSIS kan itu masih sekelompok siswa-siswa yang mau belajar tentang organisasi, belajar berorganisasi dan lain sebagainya. Terus kalau aku ngajar ekstrakurikuler, aku ngajar ekstrakurikuler juga guys. Ngajar ekstrakurikuler English Club. Di situ kan aku mengajarkan kepada murid-muridku yang memang punya minat khusus terhadap bahasa Inggris. Nah, tapi kalau aku jadi guru di situ, aku harus belajar bagaimana caranya aku menjelaskan dengan cara yang menarik, dan bagaimana aku membuat bahasa Inggris itu menjadi pembelajaran yang menarik untuk dipelajari oleh murid-murid aku. Seperti itu. Jadi kayak ya ngesot, struggle-nya banyak. Tapi pas waktu itu juga, pas masih awal-awal masih pertengahan aku sudah menjalankan pembelajaran dan juga menjalankan organisasi, di situ juga aku juga mulai sadar bahwa kayaknya Tuhan ini mungkin ingin memberikan suatu hal terhadapku yang mungkin gak pernah ada dalam rencana-rencanaku, gak pernah ada dalam rencana-rencana kehidupanku. Nah, di situ aku mulai mencari kira-kira apa sih yang Tuhan ingin sampaikan gitu kan ya, ingin aku pelajari melewati profesi ini gitu. Dan di situ ternyata aku mulai sadar bahwa pas dulu aku ikut organisasi, aku kan termasuk bagian di departemen atau biro atau divisi kaderisasi, yang dimana divisi kaderisasi ini menampung, mewadahi segala minat bakat mahasiswa, dan siswa, pokok mewadahi minat bakat mahasiswa dan siswa. Pokok minat bakatnya diwadahi. Dan di situ juga sebagai kaderisasi, aku juga bertanggung jawab untuk membantu mereka mengembangkan potensi diri mereka. Seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu aku di organisasi tersebut, di situ aku mulai sadar bahwa ternyata aku itu senang kalau ada berapa orang, pokok ada orang-orang yang cerita ke aku atau yang hanya ngobrol sebentar dengan aku atau sharing-sharing terhadapku. Terus mereka itu langsung memiliki insight atau motivasi atau apa ya, ini gimana yang menjelaskannya, pokok setiap kita habis ngobrol, setiap kita habis sharing, entah itu pengalaman, kesedihan dan lain sebagainya, itu mereka merasa kayak mendapatkan ya tadi itu insight baru, motivasi baru untuk hidup, motivasi baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik, motivasi baru untuk selalu memiliki growth mindset. Nah, seperti itu. Jadi kayak setiap ada orang-orang yang atau teman-teman aku yang bilang ke aku, terima kasih ya karena sudah kayak gini-gini, karena berkat kamu aku bisa gini-gini. Terima kasih ya karena sudah mau mendengarkanku. Terima kasih ya karena sudah mau sharing-sharing kepada aku, karena mungkin sebab itu juga aku jadi pikiranku lebih terbuka lagi dan lain sebagainya. Pokok hal-hal seperti itu. Jadi kayak mungkin orang-orang menganggapnya, mungkin ada orang-orang yang menganggap alay, tapi aku nggak peduli. Pokok rasanya kalau ada yang bilang terima kasih karena perbuatan kecil yang aku perbuat, ya, atau omongan kecil yang aku omongkan, atau sekedar aku cerita tentang pengalamanku terhadap mereka, terus mereka merasa termotivasi, mereka merasa mendapatkan insight baru, itu kayak
Jadi gitulah pokoknya, nggak bisa menjelaskan. Jadi nah kembali lagi, jadi karena itu juga aku merasakan juga di sekolah yang aku sekarang kerja, di profesi guru ini. Jadi aku merasa ada beberapa murid aku yang bilang terima kasih, yang mereka juga merasa kalau hard skill mereka itu merasa meningkat karena belajar dari aku. Padahal aku merasa padahal aku merasa tidak mengajarkan secara langsung. Maksudnya kayak ini tuh caranya gini. Ini tuh kalau contoh mengedit lah, itu kalau mengedit itu harus pakai poin-poin ini atau hal-hal ini tuh gak kayak gitu. Tapi mungkin aku hanya sharing pengalaman organisasiku atau berbagai pengalamanku selama di kampus itu kepada mereka. Tapi mereka juga merasa termotivasi, mendapatkan insight dan lain sebagainya. Jadi kayak mungkin Tuhan ingin memberitahuku ini gitu. Jadi di sini pun aku juga bisa membantu orang-orang meningkatkan diri mereka, meningkatkan potensi-potensi yang mereka miliki. Di sini aku juga bisa bantu, intinya tentang personal growth gitu. Jadi selain aku membantu mereka untuk menjadi seseorang yang terus grow, aku di sini juga belajar untuk terus grow, karena balik lagi tadi contohnya di organisasi OSIS itu kan aku bilangnya tadi kayak babat alas, dan di situ aku juga benar-benar belajar bagaimana caranya menjalankan salah satu organisasi yang benar-benar baru dibangun, bagaimana leadershipku di situ berperan, bagaimana skillku untuk berbicara, berkomunikasi dengan murid-muridku yang umurnya terhitung jauh, mungkin sekitar 7-8 tahunan, seperti itu. Jadi itu kesimpulannya dari obrolan panjang ini. Mungkin hal-hal yang sekarang lakukan, mungkin hal-hal yang sekarang kalian lakukan memanglah bukan suatu hal yang benar-benar kalian inginkan, memanglah bukan suatu hal yang benar-benar kalian mimpikan, bukan suatu dream job, dream college atau apalah itu. Tapi yakin nggak mau nggak mau, di situ di Bali itu pasti ada suatu kayak kalau dalam cerita bahasa Indonesia kayak amanah gitu loh, atau hal-hal yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Terus semangat berkembang. Oke.